Halo Sobat Tia, pasti pernah dengar yang namanya countable sama uncountable, tapi masih bingung cara ngebedainnya kayak gimana, atau countable dan uncountable itu apa? Tonton terus video ini, saya jelasin sampai kamu ngerti, oke? In audio. Di video yang sekarang saya akan jelasin countable sama uncountable dengan cara yang semudah mungkin, segampang mungkin, oke? So begini, kita bicara akar katanya dulu ya, count. Count itu artinya hitung. Oke, walaupun ada arti lain, tapi saya nggak akan bahas sekarang. Nah, sedangkan able itu artinya bisa atau dapat. Tapi karena dia sudah jadi satu kata, kita nggak bilang countable lagi. Kita ucapkannya countable. Nah, jadi countable artinya bisa dihitung. Sedangkan kalau kita sudah kasih uh, suffix imbuhan awal, kita pakai un, itu artinya tidak. Jadi kalau uncountable artinya tidak bisa dihitung. Kalau countable bisa dihitung. Sesederhana itu sebenarnya. Nah, ini berhubungannya dengan noun atau kata benda. Karena benda-benda itu ada yang bisa dihitung, ada yang tidak. Sebenarnya di bahasa Indonesia pun seperti itu. Karena begini, saya tulis lagi di sini supaya ingat ya, siapa tahu ada yang lupa noun itu apa. Nah, sebenarnya gini, um, anggap saja saya bicara car. Mobil itu bisa dihitung. Jadi saya boleh bilang one car. Atau itu artinya satu. A car. Ini one. Nah, kalau dia countable, artinya saya boleh bilang two cars. Kita kasih S karena dia lebih dari satu. Dan kita nggak bisa bilang a cars. Karena yang tadi saya bilang a atau an itu artinya satu atau one. Nah, sekarang kalau saya bicara, ini saya ganti warna dulu ya supaya jelas. Kalau saya bilang misalnya water, sampai kapanpun kita tidak akan bisa tulis seperti ini, one water atau a water. Karena kita juga tidak akan bilang satu air, kecuali di kondisi tertentu, nanti saya jelasin. Tapi pada dasarnya kita nggak akan pernah bilang satu air. Kita bilangnya uh, water aja. Kita bilangnya water aja udah. Kita hanya bicara begitu. Jadi ini nggak mungkin, ini juga nggak mungkin. Kenapa bisa begitu? Karena dia ini uncountable. Saya tulisnya UC ya kalau uncountable. Sedangkan ini countable. Lalu kalau saya mau menghitung air, caranya bagaimana? Sebenarnya gampang. Sebenarnya kalau kita mau gini kan, kita jadinya a cup of water. Yang kita hitung cupnya. Artinya eh, air butuh kata lain untuk bisa dihitung. Yaitu di sini a cup. Saya kasih contoh lain. Saya kasih contoh lain misalnya money. Ini banyak murid saya sebenarnya yang tanya, kenapa money uncountable? Bukankah money bisa dihitung? Uang bisa dihitung. Betul, uang bisa dihitung. Tapi ketika kita menghitung uang, saya tidak pernah ada orang yang bilang one money atau two monies.
Ya, yang kita hitung bukan kata money-nya, bukan kata uangnya. Kita juga tidak pernah bilang satu uang, dua uang, tiga uang. Yang kita hitung adalah rupiahnya kah, dolarnya kah. Jadi di sini ada konsep yang agak sedikit eh, tidak jelas mungkin ya, atau kurang dipahami. Em, Kalau kita mau menghitung uang itu kan kita pakai kata misalnya gini deh, saya tulis $1 atau $2. Oh ya, eh, ini berlaku juga untuk mata uang lain. Kalau dia lebih dari satu itu jadi plural dikasih s. Bukan bukan money-nya yang dihitung balik lagi. Artinya ini juga sama, butuh kata lain untuk bisa dihitung. Balik lagi, saya coba lagi misalnya gold. Ini pun sama, kita nggak bilang one gold atau two golds. Yang kita hitung adalah beratnya. 1 gram of gold atau 5 grams of gold. Balik lagi, ini juga sama, butuh kata lain untuk bisa menghitung emas. Jadi, intinya, saya coba balik ke sini. Sebenarnya kurang lebih sama ya di bahasa Indonesia. Ketika kita butuh kata lain, need other word, atau butuh kata lain untuk menghitung, dia sudah jelas uncountable. Kalau langsung atau direct, tanpa perlu kata lain, dia sudah jelas countable. Intinya begitu. Oke. Memang ada beberapa kasus, saya kasih satu contoh ya, misalnya chicken atau ayam, ini dia bisa menjadi countable, bisa juga menjadi uncountable. Dia bisa dua-duanya. Ayam, 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 ayam bisa dihitung, itu maksudnya. Kalau dia berbentuk binatang, I have 5 chickens. Ketika sudah bicara begitu, artinya si ayam kita bicara ayam yang sedang hidup. Tapi kalau kita bicara sebagai makanan, dia uncountable jadinya. I ate 5 pieces of chicken. Jadi misalnya 3 pieces of chicken. Tapi um, oh ya, yang dibikin pluralnya bukan chickennya ya, tapi ini nih piecesnya. Si kata bantunya yang dibikin plural. Tadi saya lupa ngomong, sorry. Sedangkan di sini boleh bilang two chickens kalau kita bicara sebagai binatang. Eh, Ayam dalam bentuk binatang. Intinya begitu. Saya nggak bisa pikirin kata lain yang mirip begini lah. Um, oh, misal space itu bisa jadi countable, bisa jadi uncountable. Ini satu lagi ada. Time. Dia bisa jadi countable dan dia bisa jadi uncountable. Ini kita uncountable kalau kita bicara tentang durasi ya. Berapa lama? Misalnya 5 menit, 10 menit. Itu butuh kata-kata menit kan. Tapi kalau kita bicara time sebagai frekuensi atau berapa kali, itu dia jadi countable. Misalnya, saya pakai ini dulu deh. 5 times a day.
Muslims pray 5 times a day. Orang-orang Muslim eh, sembahyang atau salat 5 kali sehari, 5 times a day. Tapi ketika saya bicaranya duration, saya akan bilangnya 5 minutes. Saya sudah tidak pakai lagi kata-kata time. Ini biasanya, ini banyak sekali yang ketukar. Artinya kalau saya mau bicara yang countable, saya bisa bicaranya how many times. Ini adalah frekuensi, berapa kali. Tapi kalau kita mau bicara durasi, how much time. Ini kita bisa berapa kali. Kenapa saya bilang ini banyak yang salah? Karena banyak murid-murid saya juga yang tanya sama saya kasih soal nih. Saya kasih soal untuk mereka kerjain satu exercise, ada 10 nomor. Ada 10 questions. Terus ada aja satu atau dua anak di kelas itu yang tanya, "Sir, how many times?" Saya kadang-kadang lost, saya kadang-kadang bingung, saya bilang ya one time, satu kali aja, ngapain sering-sering. No, how many times? 5 minutes? Oh, bukan how many times, how much time. Karena yang kamu tanya sama saya durasi. Tapi kalau tanya sama orang, berapa kali sudah pernah ke Bali? How many times have you visited Bali? How many times sudah berapa kali? How much time? Berapa lama atau berapa waktunya yang saya punya? Itu. So bedanya di situ. Jadi kita recap dulu sebelum saya lanjut. Mati lagi. Nyala. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara countable atau bisa dihitung, dia direct. Artinya number atau angka tambah noun. Countable ya. Ini bisa plural, bisa singular, tergantung. Tapi kalau kita bicara uncountable, nggak ganti warna. Saya ganti dulu, sorry, biar nggak pusing. Ini butuh kata tambahan untuk bisa hitung. Butuh kata tambahan untuk bisa menghitung ini. Nah, intinya ini kita nggak bisa pakai number. Kita langsung noun aja. Lalu kalau nggak pakai number, kita pakai apa? Kasih sum. Karena kalau kita pakai sum, intinya kurang lebih, kalau di bahasa Indonesia intinya artinya beberapa atau eh, sejumlah atau sebanyak. Nggak ada direct translationnya sih, nggak ada apa translation apa sih, terjemahan langsung. Nah, bedanya di sini boleh juga pakai sum tambah noun yang countable, tapi harus plural, harus lebih dari satu. Bedanya di situ. Oke. Okay? So, itu dia. Mudah-mudahan membantu. Ini sebenarnya penjelasan ini bisa lebih banyak lagi, tapi kita fokus ini aja dulu ya, countable sama uncountable. Saya akan recap. Kalau kita bicara countable, dia number tambah count. Secara umum, eh, ini jangan begini ya nulisnya, nanti malah pusing ya. Saya tulis ulang, sorry. Number tambah
uncountable noun. Kalau dia cuma satu, itu singular. Nggak dirubah sama sekali. Satu. Bisa juga pakai atau an. Nanti saya akan bikin video terpisah untuk atau an itu seperti apa. Tapi kalau lebih dari satu, misalnya 2 atau 3, 10, ini harus plural. Atau boleh pakai some kalau tidak mau sebut apa namanya, tidak mau sebut angkanya. Boleh pakai some dan harus plural. Sedangkan untuk uncountable, ini kita caranya bisa gini deh. Nah, dia hanya bisa pakai some ditambah uncountable, dan jelas kalau uncountable itu tidak bisa uncountable itu tidak bisa dihitung. Jadi kita nggak akan sebut angka, dan uncountable tidak akan bisa menjadi plural. Nggak mungkin. Oke? Ini recapnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti akan pengaruh ke video, ada di video saya sebelumnya tentang present simple. Jadi ketika kita bicara, misal, gini, a person walks. Kenapa walks? Itu bisa dilihat di video yang sebelumnya. Ini bisa he atau bisa she, kan? Tapi ketika, saya pakai warna ini deh. Some people, dia walk. People ini kan plural. People itu lebih dari satu. Dia countable. Ini kurang lebih begini kalau dirubah. Jadinya they walk. Kenapa nggak pakai s? Itu boleh dilihat di video yang tentang present simple. Oke? Present simple video yang kedua, yang seri 2. Itu saya jelasin semua di situ. So, itu dia jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan tentang countable atau uncountable. Saya mau ingetin lagi, di bawah selalu saya tampilkan latihan soal, bentuknya PDF, boleh di-download kalau mau. Dan saya juga kasih kunci jawaban untuk video yang sebelumnya. Oke, ada di bawah langsung. Saya nggak tampilin di yang sekarang karena saya pengen video ini sependek mungkin. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen. Nanti saya akan coba jawab atau saya coba jawab dengan tulis atau bikin video baru. So, thank you very much. Until next time. Yeah. In audio.